GS Channel. Ramadan ceria bersama si Mamas. Berlomba-lomba untuk bersedekah. Mamas, apakah bersedekah itu harus hanya dengan uang saja? Kenapa kamu tanya gitu, Dek? Aku mau bersedekah, Mamas, tapi aku cuma punya uang tabungan di celengan. Sebenarnya kamu tahu nggak apa sedekah itu? Sedekah itu kan artinya memberi uang kepada yang tidak mampu. Sedekah atau sodako adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir dan segala macam perbuatan baik lainnya. Mama, tolong jelasin dong biar aku lebih paham tentang sedekah. Pengertian secara umum, sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai kebenaran iman seseorang. Istilah lain, sedekah adalah dharma dan donasi. Sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau seseorang yang berhak untuk menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan orang yang memberikannya, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridho Allah, maka akan mendapat pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, macam-macam sedekah apa saja, Mamas, yang bisa kita amalkan sehari-hari? Pertama, ada yang namanya sedekah materi. Nah, yaitu yang termasuk sedekah materi. Satu, menggunakan uang. Bersedekah dengan uang memang sering sekali dilakukan, tidak perlu dalam jumlah banyak. Sedekah dengan uang dapat dilakukan dalam jumlah berapapun. Di sekolah-sekolah juga diajarkan untuk bersedekah, seperti setiap hari Jumat sekolah akan meminta uang amal kepada para siswanya. Selain itu, sedekah uang juga dapat dilakukan ketika sedang beribadah di masjid. Memasukkan uang ke dalam kotak amal adalah bagian dari sedekah dalam bentuk uang. Nah, selanjutnya makanan. Contohnya ketika ada seorang tetangga yang sedang berpuasa, kamu juga bisa bersedekah melalui itu, membuatkan makanan untuk berbuka puasa kepada tetangga. Selanjutnya barang. Sedekah materi selanjutnya dengan memberikan barang-barang. Semua barang yang dibutuhkan dan masih layak pakai bisa disedekahkan, seperti baju, sepatu, bahkan alat-alat elektronik. Seragam sekolah sudah tidak terpakai, kemudian diberikan kepada seseorang yang membutuhkan adalah contoh dari sedekah memberikan barang. Selanjutnya, memberikan makanan
hewan. Bersedekah tidak hanya dilakukan antara sama manusia saja, kan tetapi bersedekah kepada hewan juga bisa dilakukan, seperti memberi makanan pada hewan liar. Kemudian yang kedua adalah sedekah non materi. Nah, sedekah dilakukan dalam bentuk non materi seperti berzikir, kemudian memberikan ilmu yang dimiliki, tenaga, bahkan senyuman juga merupakan sedekah. Zikir adalah salah satu amalan yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan dicintai oleh Rasul-Nya. Kalimat zikir biasanya terdiri dari puji-pujian yang dilantungkan untuk mengingat kebesaran Allah. Subhanallah, itu kalimat tasbih. Alhamdulillah, kalimat tahmid. La ilaha illallah, kalimat tahlil. Berikutnya, bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarga dan orang yang sangat membutuhkan juga termasuk sedekah. Dalam sebuah hadis dari Al-Miqdam, Rasulullah bersabda, Tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya melainkan akan menjadi sedekah. HR Ibnu Majah. Kemudian yang bisa menjadi sedekah lagi adalah ilmu. Memberikan ilmu yang kita miliki adalah salah satu bentuk sedekah. Bahkan ini termasuk ke dalam sedekah jariah, artinya bahwa akan selalu mendapat pahala dari ilmu yang sudah kita sampaikan pada orang lain. Bahkan ketika kita sudah meninggal, pahala dari ilmu itu tetap akan mengalir. Selanjutnya ada juga sedekah tenaga. Jangan menganggap remeh suatu tenaga. Jika kamu mengeluarkan tenaga untuk membantu orang lain, itu termasuk kegiatan sedekah. Contohnya ketika seorang nenek yang membutuhkan bantuan untuk membawa belanjaan atau ingin menyeberang. Ketika kamu membantunya, maka kamu sudah bersedekah melalui tenagamu kepada nenek tersebut. Nah, kemudian senyum. Tidak perlu khawatir jika kita tidak memiliki materi atau sesuatu non-materi untuk bersedekah. Kamu tetap bisa melakukan sedekah. Caranya adalah dengan tersenyum. Cara yang sangat mudah dan ringan untuk dilakukan. Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika kita tersenyum, maka kita memberikan sedekah kepada orang lain. Perkataan Rasulullah tersebut berada dalam HR Tirmizi dan Abu Zar. Ketika kamu tersenyum, kamu akan memancarkan segala energi positif, sehingga orang yang menerima senyum akan mendapat energi positif yang kamu pancarkan pula. Tidak hanya melakukan sedekah, kamu juga dapat memberikan kebahagiaan kepada seseorang melalui senyuman. Senyum kamu kok lebar banget? Iya kak, biar pahala sedekahnya juga jadi lebar, jadi banyak. Tapi nggak gitu juga kali, mau sedekah senyum-senyum sendiri nanti disangka orang gila lagi. Tuh kan, mama ngeledekin aku. Iya, maaf deh. Sekian dulu cerita Mamas hari ini ya. Dan jangan lupa tonton video Ramadan Ceria bersama Mamas lainnya. Terus apa ya, lupa lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Aku tunggu sekarang ya. Karena semua itu gratis, tis dan indahnya berbagi. Assalamualaikum. Thanks for watching. See you on my next video. Jangan lupa subscribe-nya, like, comment, dan share-nya. Dadah. Tonton juga video lainnya di sini ya.